teman-teman, kembali lagi di ibadah kita kali ini bersama SA3 Bukit Sion. Bagaimana kabarnya minggu ini teman-teman? Saya pastikan teman-teman yang ada di sana pasti sehat dan kabar baik. Kita akan beribadah, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita ingin masuk dalam penyembahan. Persiapkan hatimu, persiapkan segenap pikiranmu untuk menyembah Dia yang Raja di atas segala raja. Kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Teman-teman, imani lagu ini, bahwa berikan nyanyian-nyanyian baru bagi Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan. Katakan bahwa Dia adalah Allah yang baik, bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Bermazmurlah bagi Tuhan. Kita katakan sekali lagu ini dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Katakan dengan iman teman-teman. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu,
katakan sekali lagi, inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sembah Dia. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Haleluya. Angkat suaramu bagi Dia, nyanyikan lagu baru, nyanyikan lagu baru bagi Dia, sebab Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang layak dimuliakan. Bermazmurlah, haleluya, namamu termulia. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Oh, inilah yang kurenungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Katakan dengan nyaring, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya Bapa yang hidup, haleluya Bapa yang termulia. Terima kasih Tuhan. Ini pujian dan penyembahan kami Bapa. Bahkan Tuhan, kami ingin lebih masuk lagi dalam hadirat Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Masih ada sukacita teman-teman? Pasti ya, masih ada sukacita. Saatnya kita akan masuk ke dalam pujian kita. Saudara, dengarlah sangkakala. Katakan lagu ini dengan iman saudaraku, sebab kita adalah umat Tuhan yang telah dibebaskan. Amin. Kita katakan, saudara, dengarlah sangkakala.
saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Katakan, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Saudaraku, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri, untuk lebih lagi memuji memuliakan Tuhan, untuk menari memuji memuliakan nama Tuhan. Katakan dengan iman, saudara, dengarlah sangkakala. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Katakan dengan iman, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Katakan sekali lagi, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, dan tetap bertepuk tangan. Kita angkat lagu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan sekali lagi, betapa
Baiklah teman-teman, saatnya kita untuk membuka hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikiranmu. Jauhkan segala permasalahan, jauhkan segala persoalan yang engkau hadapi saat ini. Percaya bahwa lewat firman Tuhan, Tuhan memberikan jawaban bagi kita semua. Kita angkat lagu pujian ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita katakan sekali lagi, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi. Amin. Imani lagu ini saudaraku. Berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Teman-teman katakan dengan nyaring,
jadikan terang, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Shalom buat sahabat-sahabat kami yang ada di LPKA. Apa kabar? Semangat berkobar-kobar, amin. Saya mau membagikan firman Tuhan bagi saudara-saudaraku yang ada di sana dengan tema dikasihi dan diampuni. Allah itu adalah kasih. Salah satu bentuk dari kasih Allah itu adalah pengampunan. Semua manusia, baik dia kecil, muda, tua, pasti pernah membuat yang namanya kesalahan. Banyak alasan, banyak yang menjadi problema kenapa manusia itu melakukan kesalahan. Tetapi ada satu yang begitu luar biasa, yaitu bahwa seperti apapun kesalahan, seperti apapun dosa yang kita perbuat, yang manusia lakukan, Tuhan memberikan pengampunan kepada semua orang. Mari kita buka Alkitab kita, saudaraku, yang ada di 1 Yohanes 1 ayat 9. Saya akan membacakannya kepada saudara. Demikian bunyinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di ayat firman Tuhan ini mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, artinya kita perlu datang kepada Tuhan. Datang kepadanya, persiapkan hati. Yang kedua, kita perlu mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mengaku ini bukan sebagian, bukan sedikit, tetapi jujur semuanya. Apa dosa, apa pelanggaran atau kesalahan yang pernah saudara dan kita lakukan, itu perlu dikeluarkan semuanya. Sebelum kita mengaku dosa kita, Tuhan juga sudah tahu seperti apa pelanggaran dan dosa yang kita perbuat. Tetapi kita harus memiliki sikap rendah hati, harus datang dan jujur kepada Tuhan atas semua dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, setelah kita datang dan mengaku kepada Tuhan, maka Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ada di Mazmur 32 ayat 5. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Mazmur 32 ayat 5 mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku dosaku kepada Tuhan, pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Artinya, setelah kita datang kepada Tuhan dan mengaku, jangan ada disembunyikan dosanya. Diakui semua apapun dosa dan pelanggaran yang pernah saya dan saudara lakukan. Di ayat ini mengatakan, kembali lagi ke firman Tuhan yang tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 9, kalimat terakhir mengatakan bahwa Tuhan menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Artinya,
ada jaminan yang Tuhan berikan bagi kita, yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Semua yaitu lewat kematiannya di kayu salib. Ada satu karya yang begitu luar biasa yang Tuhan kerjakan. Darahnya dan kematiannya di kayu salib. Itu adalah bukti yang nyata, yang Alkitab catat bahwa Dia mengampuni kesalahan dan pelanggaran kita. Dan Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya kepada kita. Dia memberikan kasih-Nya kepada kita bukan hanya untuk 1 hari, atau 2 bulan, atau 1 tahun, atau 10 tahun. Tapi firman Tuhan katakan, kekal selama-lamanya pengampunan yang Dia berikan. Sebagai ayat yang terakhir bagi kita, mari kita baca dari Yeremia 31 ayat 3. Mari kita buka Alkitab kita dari Yeremia 31 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudaraku, kasih Tuhan itu bukan berjangka, bukan dengan waktu yang dapat dihitung, tetapi Dia katakan kasih-Nya kekal kepada kita, kepada saudara dan saya. Ya, jadi darahnya yang tercurah, kematiannya yang ada di kayu salib, tujuannya saudaraku adalah untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Yang perlu kita lakukan saat ini, mari datang kepadanya. Akui kesalahan yang kita lakukan, yang saudara kerjakan. Maka Tuhan berjanji akan memberikan pengampunan. Bahkan kasih-Nya yang kekal Dia berikan kepada kita. Amin saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik. Saat ini kami datang mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami melakukan banyak pelanggaran. Tapi saat ini kami percaya Tuhan, lewat kematian-Mu di kayu salib, itu membuktikan kasih-Mu terlalu besar bagi kami. Kami tahu Tuhan, bahwa itu bagian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pengampunan dan kasih-Mu yang melimpah, yang kekal bagi kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.